Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa salawatu rabbina wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan kita sangat banyak kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebihnya lagi para hadirin sekalian, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam. Tak lupa pula kita kirimkan salam cinta kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Al-Mustafa Khotamul Anbiya, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kejayaan-kejayaan Islam dari tebing-tebing kehancuran hingga puncak-puncak kejayaan yang seperti kita rasakan pada hari ini. Alhamdulillah. Yang terhormat Dewan Juri dan para santri yang saya banggakan. Kita berada di pertengahan bulan Sya'ban, yang dimana itu pertanda bahwasanya bulan Ramadan sebentar lagi datang untuk menyapa kita. Dan apakah kita sudah menyiapkan diri untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan? Yang dimana bulan suci Ramadan ini di dalamnya terdapat banyak kemuliaan, terdapat banyak keutamaan-keutamaan. Yang diantaranya bangun untuk bersahur. Yang dimana Nabi SAW memerintahkan kepada semua umat muslimin untuk bangun melakukan sahur walaupun hanya dengan seteguk air minum. Walaupun hanya dengan segelas air minum. Dan adapun selanjutnya, yaitu tertutupnya pintu neraka dan terbukanya pintu surga. Yang dimana sudah sepatutnya kita semakin bersemangat untuk melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan. Yang dimana kita semakin bersemangat untuk memungut pahala-pahala di bulan Ramadan yang dilipat gandakan. Dan diantaranya juga ada penghapusan dosa bagi siapapun yang berpuasa. Sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dihapuskan dosanya yang telah lalu. Sudah seharusnya setelah kita mengetahui beberapa keutamaan-keutamaan yang saya sebutkan tadi, maka kita semakin bersemangat untuk bisa mempersiapkan diri untuk bertemu kepada bulan Ramadan. Dan ada pun beberapa persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan, yaitu kita bisa mempersiapkan diri dengan cara berpuasa Senin Kamis. Yang dimana puasa Senin Kamis ini kita bisa terlatih untuk melakukan puasa full dalam 1 bulan ke depannya di bulan Ramadan. Dan kita juga bisa terlatih, bisa melatih diri kita melawan dahaga, melatih diri kita menahan hawa nafsu. Dan juga kita bisa mempersiapkan diri untuk menjauhi yang namanya menyanyiakan waktu. Seperti pacaran kah? Seperti motor-motoran kah? Jumping-jumping kah? Seperti ngomong-ngomong yang enggak lah. Banyak. Nge-scroll TikTok sampai waktu kagak karuan. Nge-scroll Reels Instagram sampai malam, sampai subuh bisa. Main game. Bisa nge-scroll short YouTube. Banyak yang bisa melakukan, yang bisa menyanyiakan waktu kita. Yang awalnya waktu kita bisa berubah menjadi pahala yang dilipat gandakan, akan tetapi terbuang sia-sia karena perbuatan kita sendiri. Ayolah jemaah sekalian. Begitupun sebaliknya. Jika pahala di bulan Ramadan ini bisa dilipat gandakan, maka begitupun dosa. Jika kita melakukan hal yang sia-sia, jika kita melakukan dosa di bulan Ramadan, maka dosa yang kita lakukan itu bisa dilipat gandakan banyaknya. Setelah mengetahui bahwasanya dosa di bulan Ramadan dilipat gandakan, apakah kita masih ingin melakukan dosa, masih ingin melakukan perbuatan yang sia-sia di bulan Ramadan?
Jangan teman-teman sekalian. Kita harus memanage waktu kita dengan baik. Terlebihnya di bulan Ramadan ini. Masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang lebih bermanfaat daripada nge-scroll, nge-game, teleponan, sleep callan, sampai sahur. Jangan teman-teman sekalian. Masih banyak. Kita bisa memungut waktu dengan baik. Yang dimana waktu itu bisa berbuah menjadi pahala. Seperti membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak sholat sunnah. Banyak teman-teman sekalian. Memperbanyak sedekah. Banyak. Berdiam diri di masjid itu sudah suatu pahala bagi kita semua. Karena jikalau Ramadan pergi nanti, adakah yang menjamin bahwasanya kita semua masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan? Tidak, jemaah sekalian. Tidak ada yang bisa menjamin. Kita harus memungut pahala di bulan Ramadan dengan sebanyak-banyaknya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya kita bakalan berpuasa lagi tahun depan kemudian. Tidak ada. Dan juga kita semua harus tahu bahwasanya bulan Ramadan hanya berdurasi 1 bulan. Jadi kita harus memperbanyak tilawah. Memperbanyak amalan-amalan yang soleh. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi. Dikarenakan ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, maka tidak ada pahala atau ganjaran yang kita dapatkan selama di bulan Ramadan ini. Jangan teman-teman sekalian. Nge-scroll baik, nge-game baik, nonton baik, pacaran, nelponan, sleep callan. Gak boleh teman-teman sekalian. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka dikarenakan perbuatan kita yang disia-siakan. Perbuatan kita yang awalnya bisa menjadi pahala, akan tetapi menjadi dosa yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin hadza sahih minallah wa ta'minni undur ma qala wa la tandur man qala fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sebelum saya tutup, saya Mahbud Dafal Khalifah, bukan orang jahat, bukan juga orang baik, akan tetapi hamba Allah yang sering maksiat, yang berusaha menjadi orang yang lebih baik. Jalan-jalan ke rumah Pak Makmur, tidak lupa bermain kartu. Saya orang tampan dari timur, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.